Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2026, dalam masa biasa yang ke-18. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bukalah hati kami agar mampu mendengarkan sabda-Mu dengan iman yang mendalam. Kuatkanlah kami agar tetap percaya ketika menghadapi kesulitan, dan ajarlah kami untuk selalu berharap kepada-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita," sambil berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu, terjadilah bagimu seperti yang engkau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ada satu pengalaman iman yang seringkali paling sulit dijalani. Ketika kita sudah berdoa, tetapi Tuhan seakan-akan diam. Kita datang kepada Tuhan dengan membawa persoalan yang berat. Kita memohon kesembuhan, pertolongan, jalan keluar, atau perubahan dalam hidup. Tetapi keadaan tidak segera berubah. Bahkan terkadang masalah terasa makin berat. Pada saat seperti itu, muncul pertanyaan dalam hati. Apakah Tuhan mendengarkan doaku? Apakah Tuhan peduli dengan penderitaanku? Mengapa Tuhan belum bertindak? Sabda Tuhan hari ini menghadirkan seorang perempuan Kanaan yang mengalami situasi demikian. Ia datang kepada Yesus dengan sebuah permohonan yang sangat sederhana tetapi penuh iman. Memohon kesembuhan bagi anaknya.
Kisah ini mengajarkan kita bahwa iman sejati bukan hanya iman yang bertahan ketika doa kita langsung dikabulkan, tetapi iman yang tetap percaya meskipun harus melewati proses panjang dan penuh perjuangan. Dalam sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama, Yesus pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Di sana datanglah seorang perempuan Kanaan yang berseru kepadanya, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Perempuan ini bukan bagian dari bangsa Israel. Secara sosial dan agama, ia dianggap sebagai orang luar. Namun ia memiliki sesuatu yang seringkali justru hilang dalam diri orang yang merasa dekat dengan Tuhan: kerendahan hati dan iman yang besar. Hal yang menarik dalam kisah ini adalah Yesus tidak langsung menjawabnya. Bahkan dikatakan bahwa Yesus tidak menjawab sepatah kata pun. Keheningan Yesus menjadi ujian bagi iman perempuan itu. Tetapi ia tidak berhenti. Ia tetap datang, tetap memohon, dan tetap percaya. Bukankah pengalaman seperti itu juga sering kita alami? Ada saat ketika kita merasa doa-doa kita tidak didengarkan. Kita sudah berusaha menjadi orang baik, berdoa dengan tekun, tetapi masalah belum juga selesai. Namun, Injil hari ini mengingatkan kita bahwa diamnya Tuhan bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Kadang Tuhan tidak segera menjawab karena ia sedang membentuk iman kita. Tuhan tidak hanya ingin memberikan apa yang kita minta, tetapi juga membentuk siapa diri kita melalui proses itu. Perempuan Kanaan itu datang kepada Yesus bukan hanya membawa permintaan, tetapi membawa hati yang percaya. Ia tidak datang dengan kesombongan, ia tidak menuntut haknya, ia hanya berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Sebuah kalimat sederhana, tetapi keluar dari hati yang sungguh membutuhkan iman. Ketika Yesus berkata bahwa roti anak-anak tidak patut diberikan kepada anjing, perempuan itu tidak marah dan pergi. Ia tetap rendah hati menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Jawaban ini menunjukkan iman yang luar biasa. Ia percaya bahwa kasih dan kuasa Tuhan begitu besar, bahkan sedikit saja rahmat dari Tuhan sudah cukup untuk membawa keselamatan. Akhirnya Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, terjadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan anaknya pun menjadi sembuh. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui kisah ini, Yesus menunjukkan bahwa iman tidak dibatasi oleh latar belakang, status sosial, dan masa lalu seseorang. Tuhan melihat hati yang percaya. Seringkali manusia melihat siapa seseorang berdasarkan asal-usul, kesalahan masa lalu, atau kelemahannya. Tetapi Tuhan melihat kedalaman iman dan ketulusan hati seseorang. Ada beberapa pesan penting yang dapat kita petik dari sabda Tuhan yang hari ini kita dengar dan renungkan. Pertama, jangan berhenti berdoa hanya karena Tuhan belum menjawab sesuatu sesuai waktu kita. Kita hidup dalam budaya yang ingin semuanya cepat. Kita ingin jawaban segera, solusi segera, perubahan segera. Tetapi Tuhan bekerja bukan menurut ketergesa-gesan manusia, melainkan menurut kebijaksanaannya. Kadang jawaban Tuhan bukan tidak, tetapi tunggu, atau sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Kedua, belajarlah memiliki iman yang rendah hati. Perempuan Kanaan itu
mendapatkan rahmat bukan karena ia merasa paling pantas, tetapi karena ia menyadari bahwa ia membutuhkan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering merasa mampu mengendalikan semuanya. Kita mengandalkan kekuatan sendiri, kemampuan sendiri, dan rencana sendiri. Baru ketika semuanya tidak berjalan sesuai harapan, kita datang kepada Tuhan. Injil hari ini mengajak kita untuk datang kepada Tuhan bukan hanya ketika kita membutuhkan pertolongan, tetapi karena kita sadar bahwa tanpa Tuhan, hidup kita tidak memiliki arah. Yang ketiga, jangan pernah meremehkan iman orang lain. Perempuan Kanaan dianggap sebagai orang asing, tetapi justru imannya dipuji oleh Yesus. Kadang orang yang menurut kita sederhana, lemah, atau tidak banyak dikenal, justru memiliki iman yang sangat kuat. Tuhan dapat bekerja melalui siapa saja. Mari kita belajar melihat sesama bukan berdasarkan apa yang tampak di luar, tetapi berdasarkan hati yang dimilikinya. Hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang berada dalam Tirus dan Sidon, kehidupan tempat penuh pergumulan, kesepian, dan ketidakpastian. Jangan menyerah, tetaplah datang kepada Tuhan, tetaplah percaya, karena iman yang bertahan dalam badai adalah iman yang berharga di hadapan Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, perempuan Kanaan mengajarkan kepada kita bahwa iman bukan berarti tidak pernah mengalami keraguan atau kesulitan. Iman berarti tetap memegang Tuhan meskipun keadaan belum berubah. Mungkin hari ini Tuhan terasa diam, mungkin doa kita belum mendapatkan jawaban, tetapi jangan berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Tuhan selalu mendengar seruan anak-anaknya. Mari kita belajar berkata seperti perempuan Kanaan, Tuhan, tolonglah aku. Dengan hati yang rendah dan penuh percaya, kita menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Semoga Tuhan bukan hanya Allah yang menjawab doa kita, tetapi Allah yang berjalan bersama kita dalam setiap proses kehidupan. Semoga iman kita semakin kuat, harapan kita semakin teguh, dan hati kita selalu terbuka kepada kasih Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kuatkanlah iman kami agar tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan hidup. Ajarlah kami tetap percaya ketika Engkau terasa diam, dan tuntunlah kami agar selalu berharap kepada kasih-Mu. Semoga hidup kami semakin dekat dengan-Mu dan menjadi kesaksian iman bagi sama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.